Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di salah satu desa, yakni Desa Barugae, tepatnya di salah satu titik situs sejarah yang cukup tua usianya, yakni Karampuang. Konon Karampuang ini adalah sebuah tempat permusyawaratan para penguasa-penguasa di zaman dulu antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Lalu kemudian disepakatilah pembagian zona penyebutan, mana yang harus disebut puang dan mana yang harus disebut karaeng. Di tempat ini kita bisa memandang Bulukumba ke segala arah dengan leluasa. Alamnya begitu indah di atas ketinggian ini. Ini daerah Kajang, kemudian kota Bulukumba, dan kita bisa melihat juga Bangkem Bukit, salah satu bukit yang terletak di Kecamatan Gantarang. Kita juga bisa melihat daerah Kindang, ya, Kecamatan Kindang. Memang di tempat ini ketika kita berada di atas ketinggian Karampuang ini begitu menyenangkan dan begitu menyejukkan. Dari berbagai cerita-cerita lisan yang ditutur oleh para tetua di kampung ini, bahwa tempat ini memang memiliki banyak cerita-cerita rakyat yang cukup melegenda, dan tempat ini masih dikeramatkan. Konon bahwa di tempat ini ada tersimpan barang-barang antik. Kemudian barang-barang antik itu di zaman dulu katanya itu bisa dipergunakan, bisa dipakai dengan izin para tetua yang bisa berkomunikasi dengan dunia lain, berupa piring-piring yang bisa dipergunakan. Kemudian tempat ini juga konon bahwa pernah ditanam berbagai perlengkapan perang dan barang-barang antik. Ada juga yang mengatakan bahwa pernah dilihat bahwa di tempat ini ada gumpalan air yang ada di dalamnya, dan pernah ada upaya-upaya untuk kemudian melakukan pengeboran melalui alat berat untuk menjadikan air olahan, tapi itu tidak berhasil karena alat beratnya rusak. Itulah sekelumit cerita-cerita yang mengitari tempat ini. Tapi yang jelas bahwa ini menjadi tempat yang potensial untuk menjadi wisata sejarah. Selain memiliki nilai sejarah yang cukup unik dan jauh ke belakang, juga alam di sekitar tempat ini juga begitu nyaman untuk pemandangan wisata. Disinilah kita bisa memandang dengan sangat indah latar Bulukumba, bagian Kajang, Bulukumba dan sekitarnya. Di sini begitu nyaman, suasananya sejuk, view-nya begitu indah bagi pencinta alam dan pencinta wisata. Apa informasi lebih jauh, menelusuri lebih dalam terkait dengan keberadaan Karampuang ini, kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh masyarakat, akan mengungkap bagaimana misteri di balik Karampuang ini. Berikut cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman mistik yang ada di dalamnya. Seperti ditutur dari generasi ke generasi bahwa tempat ini menyisakan banyak cerita-cerita mistik yang menyeliputi keberadaan Karampuang ini. Sejarahnya tempat ini atau desa ini disebut daerah Karampuang. Bagaimana sejarah asal muasalnya ini? Kalau usulnya itu Karampuang perbatasan anakku. Karena ini sejarah perbatasan. Lari ke sana ini. Kalau lari ke sana Karaeng, kalau lari ke Bone Puang. Jadi misalkan Karampuang perbatasan. Kan daerah dulu di sini, daerah ketinggian namanya Tanete. Daerah ketinggian. Maka di sini Tanete itu paling tinggi adatnya. Masih abad ke-14 Salahuddin.
Itu bersama agama masuk. Berarti ini itu disebut Karampuang apa ya? Dulu ibaratnya di sini dia semacam sidang atau Iya, iya, namanya Barugai di sana. Namanya Barugai. Pada tempat persidangan, semua kumpul-kumpulan, semua kumpulan raja karena mau bagi wilayah. Sehingga namanya Barugai. Cuma kalau orang gua bilang Sinjai aparan, Sinjai artinya singe kan nih. Kalau orang Bone bilang Bialo, Bulukumba. Maka di Tagala ini Bulukumpa artinya Bulukumupa. Ini nih gunung ini nih. Orang Bone nih. Mereka nama bilang Bulukumupa. Ini kadang-kadang Bulukumpa. di atas ini yang tinggi-tinggi ini yang disebut ya Gunung Karampuang. Di Gunung Karampuang. Kenapa bisa Puang itu di situ disebut Karampuang? Karena memang dia di sini Karampuang, perbatasan di situ, Karaeng Puang. Kita sudah mau Barugai putuskan nih. Wah lari ke gua Karaeng namanya. Tuh lari ke Bone Puang, lari ke Lu Upuk. Iya. Bermusyawarah, tidak berkumpulan. Kadang tanya harus ini hompom nih. Bermusyawarah. Barugai namanya bermusyawarah. Cuma di sana, tapi asal usulnya di sana. Asli Petungi namanya. Di sini memutuskan. Bukan, iya, kan tergantian nama. Dulu Kambono namanya ini. Iya karena Pak Desa tidak mau bikin kantor yang baru, tetap definitif kan di sini sudah Pak Desa. Jadi kita balik nama mi. Di sini Barugai, di sana Kambono. Kalau asli Barugai Kambono ini. Pada saat itu pergi perang, namanya Lapatosa. Tadi terbunuh di sana, dia akan disembunyikan di situ. Hutang ini, hutang. Di atas gunung. Nanti ada pementakan. Ini kan itu Sanjelo Malay, namanya Lapatosa. Celuma Mandacingi, Lapatosa, sampai utuh. Ada sejarah nabon itu. Ini sangat apa itu senjai. Sampai utuh. Itu sampai utuh namanya itu. Baso Kolaka. So, ini Baso Mandacingi ada di Sinjai. Ini berteman suami. So, kan dulu nenek kita tidak mau diperintah sama Belanda. Dia kemenangkan pelarian, lari ke sini. Ini kan hutang. Dan itu. Sementara di semua alat perat itu ditanam di atas, ditanam piring apapun barang-barang berharga, sehingga itu mulai zaman Belanda ini ada perencanaan di situ, tidak bisa jadi sampai sekarang. Kalian tahu, dianggap keramat. Iya kan, banyak di situ, tidak bisa orang tembus. Banyak orang dari luar menggali, tidak bisa tembus, tidak bisa. Kan dulu di situ biasa burung ditembak, jatuhnya ular. Masih keramat itu, masih keramat. Sehingga itu banyak kecelakaan di kakinya. Tapi sekarang tidak ada yang percaya masalahnya itu. Bilang syirik kalau dipercaya itu. Oh, tapi ini Puan memang cerita dari turun-temurun bahwa dulu ini barang-barang, alat-alat perang semua. Iya, piring. Kalau ada pesta-pesta adat, kan dulu kalau pikir makan di atas, nah, ada batu itu terbuka. Kamu mungkin masih diperintah tuh. Semua alat mau dipakai di situ, bahkan ada sumur di atas dulu. Masih ada sekarang bekasnya. Sumur. Ya, sehingga itu sekarang ada yang meneropong bahwa ada gumpalan air di dalam. Sehingga ada yang beli itu mana bocor masuk. Bikin kuah, tidak bisa. Rusak semua alat beratnya. Oh, jadi ada keajaiban ya? Ada. Usaha untuk merombak ini ceritanya. Iya, jadi kalau mau usaha untuk merombak berapa kali nih? Tapi ada kuburan di atas apa? Ada. Inilah ini. Ya. Oh, jadi ini memang di atas Pak yang banyak barang-barang yang ditanam ya? Banyak. Menurut sejarah nenek saya. Piring, apa tuh piring berharga, kalau piring Yang dari Cina itu ya. barang-barang antik semua. Barang antik. Ya, besinya atau dikuburkan sampai situ.
Tapi itu cerita soal ketika orang mau bikin acara itu piring bisa diambil dari sela-sela batu. Desa Salah Batu ya? Dulu, menurut cerita ini. Tapi karena pernah diperintah oleh DTI dicari macam begitu, hilang tertutup itu, air juga tidak ada. Itu air juga ada masih ada bekasnya. Air di situ ki, mandi di atas. Nggak yakin tuh kenapa ada. Nah, saya dengar dia disurvei, oh ada gumpalan air. Kalau penuh di dalam dia muncul ke atas. Ada gumpalan air di dalam. Kalau penuh bisa saya bilang apa itu air mancur, tembus ke atas. Desa Salah Batu. Masih ada bekasnya. Orang jalannya mau pernah dibor ya. Mau direncanakan dibor tapi semua alat di sana berat rusak. Berapa yang Pak dibandingkan Ustaz sampai pergi menggali di situ, tidak bisa. Dia keramat. Ya mungkin, itu mungkin. Kalau kamu masyarakat di sini, karena ini tanah buaya, budayanya Barugae, semua hasil di sana itu diambil pembangunan untuk desa Barugae, tidak bisa di seluruh kabupaten ke pusat. Ini jadi pertentangan. Ini artinya kan di sana banyak pinggir makam-makam apa dipajak, uangnya itu tidak disetor ke daerah, hanya dipakai dalam kampus sendiri sehingga dilarang di situ. Mengamuk masyarakat kalau ada aneh. Bisa dikelola Pak dengan catatan hasilnya digunakan desa sendiri, tersendiri. Ya, begitu. Berarti ini memang bisa dia wisata sejarah. Ya, memang sejarah mentong. Cuma sejarah tidak tertulis. Cuma ini mungkin perlu penataan ya di pagar ke atau apa. Butuh Pak. Itu ya jadi kendala, banyak orang mau membangun di sana, tapi hasilnya mau nambah, nggak mau kasih kesempatan orang pribumi. Tidak mau. Coba yang ketua parkir kita minta, tidak mau. Mengungkap masalah ini, bukan Tuhan membuka, maka bisa dibangun kembali. Berapa desa di sini merencanakan itu? Kami minta ke BPD, ia terus singgung ke iya. Bagaimana lestari ini? Barang kata lo Andre ko dia 5 sebulan saja, dan hasil dia tonang. Hasilnya namanya dia tonang. Kau kata tamu desa, agak nila bobo agak. Banyak bayar ko dia. Motor tadi disapu cili, tengah benih nalau, dilarang ilah korban randero. Kenapa bisa orang luar negeri datang Pak? Kan ini sejarah. Orang Belanda, Jepang mau membangun tapi tidak bisa dikasih dah. Belanda dia ada patoknya Jepang di situ. Kalau misalnya di situ tapi tidak bisa katanya apa itu namanya penangkalan apa? Parabol apa ya? Penangkap parabol Belanda dia bisa. Satelit, tidak ambil nih. Tidak. Tapi mau diadakan penelitian apa supaya ini daerah ketinggian tidak ada signal. Oh berarti ada di situ memang ada barang ya kan, kalau kayak satelit itu kalau ada barang-barang antik tidak bisa memang nanti. Iya. Ada. Tapi kalau ada ulama, juga minta supaya karena menghalangi ini digarap di situ. Supaya hilang itu berapa rencana itu? Mudah-mudahan kita yang mujur. Itu saja kuncinya. Hasilnya digunakan di desa sendiri. Kembali keramatkan ini tempat. Memang sejak dulu. Dulu itu kalau naik ke kerbau di situ katanya, kalau hitam masuk kembalinya merah. Dulu. Bahkan pernah kemarau itu tidak masuk akal itu ular kecil memakan ular besar. Sering masuk. Yang biasa ular banyak di situ. Kalau mau kejadian-kejadian. Dia kasih tanda-tanda warga ya. Tanda-tanda ya. Kalau ada mau kejadian. Pas itu malah aja kele retak. Ya ulai lari mana ini lilitnya tanah itu. Ulai pakai tanah itu kapang. Ada juga serdadu, tapi orang melihat serdadu biasa pendek umur, tidak panjang. Kalau ada tentara satu-satu jalan, tentara Belanda masih serdadu namanya, melihat jalan satu-satu, waspada. Berarti memang ini di sini ada
Ya, rawan-rawan kecelakaan ya. Itu di Pala mulai pendakian, Pak. Biasa orang bingung. Mana lewat ke Senjai, Pak? Kelihatannya itu begini ke jalanan. Tapi rata-rata yang korban Cina dengan orang Bone. Iya, lari ke sini Ki. Bingung kalau sampai di situ orang jauh, bingung. Oh, DT dulu dia lagi. Tidak ada karena memang kesusahannya tinggi, karena dia hitam. Ikannya pakai hitam. Memang pada saat itu tidak ada bilang was-was, tidak ada. Karena merata kita prinsip begitu. Prinsip Mama ITI Masumi dan 54. Ya. Kerama artinya nama lebih. Kenapa tidak didekatin orang? Cuma lebih orang ditinggikan karena pesta ibadah. Kan hanya prestasi ibadah. Nah, ya kita ini tingkatan ibadahnya tinggi. Itu, ya kita itu manusia.